Selamat hari Minggu, apa kabar? Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Kita berdoa. Bapa yang baik, kalau kami hidup di negara yang bisa bebas beribadah, itu adalah kemurahan Tuhan. Kami mau manfaatkan dengan baik, kami mau buka hati dan mau belajar firman Tuhan. Kami mau pulang dengan jawaban dari Tuhan, dengan hidup yang diubahkan. Kami akan pulang dengan kesembuhan, kelepasan, jawaban dari Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak sering kasih oleh Tuhan. Selalu senang bertemu dengan keluarga GBI Gilgal. Di hari kejepit nasional kita tetap rajin beribadah. Dan minggu lalu saya diberkati dengan khotbah dari Revi Halim. Saya ikuti secara online. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati juga. Dan hari ini saya akan menyambung tentang generosity, tema kita sepanjang bulan ini. Saya membawakan bagian yang pertama di minggu pertama dan sekarang saya bagi bagian yang kedua. Generous Life, Part 2. Hidup yang murah hati. Kita tuh pasti senang banget kalau punya pasangan yang murah hati, orang tua yang murah hati, mertua yang murah hati, bos yang murah hati, pendeta yang murah hati, teman-teman yang murah hati. Mungkin kita bisa umur panjang. Sebaliknya, kita akan sedih sekali, dunia rasanya terasa, kenapa saya harus hidup lama di dunia kalau ketemu pasangan yang pelit, bos yang pelit, pendeta yang pelit, teman-teman yang pelit. Bener kan? Agak aneh ya, nanya sendiri, gak ada yang jawab. Bener kan? Gak ada jebakan kok, cuma nanya doang. Nah, saya ulang sedikit apa yang kita bahas di minggu pertama. Generosity is love in action. Kemurahan hati adalah kasih yang dinyatakan. Selama gak dinyatakan, itu namanya bukan kemurahan. Murah hati adalah sifat seseorang yang senang memberi atau berbagi dengan orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Dengan tujuan untuk membawa kebahagiaan atau memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang ini senang lihat orang lain senang. Karena ada orang yang senang lihat orang lain susah. Dan susah lihat orang lain senang. Sebaliknya lawan katanya adalah pelit. Pelit adalah sifat seseorang yang enggan berbagi atau memberikan sesuatu. Baik itu uang, barang, waktu, atau bantuan meskipun dia sebenarnya mampu melakukannya. Jadi murah hati nggak hanya bicara mengenai uang saja, tapi perhatian, telinga yang mendengar, sebuah pujian, senyuman, tepukan di pundak, ucapan I love you, tangan yang ringan tangan untuk menolong dan sebagainya. Bagi yang single perhatikan, bukan hanya takut akan Tuhan, tapi harus murah hati. Oh, udah nikah semua ya. Bagi yang single, saya ulangi sekali lagi. Selain takut akan Tuhan, harus cari yang murah hati. Nanti kalian akan mengerti suatu saat. Mengapa Tuhan mau kita murah hati? Kita udah bahas 6, sekarang sisanya 7 sampai dengan yang ke-12. BTW kita akan nonton banyak film, Bapak Ibu keberatan enggak? Enggak ya, dan bagi yang ikut secara online, ada beberapa yang mungkin enggak bisa di play di online, tapi kita kasih linknya nanti Bapak Ibu Saudara harus klik di description-nya. Kemurahan hati yang ke-7, kemurahan hati membawa berkat Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang ingin hidupnya diberkati? Aku angkat tangan duluan, enggak usah susah-susah kejar, murah hati aja berkat Tuhan udah ada dalam hidup kita. Ulangan 15 ayat 10 sampai 11, engkau harus memberi kepadanya. Siapanya itu? Orang miskin. Orang miskin itu siapa? Bukan hanya orang yang enggak punya uang, tapi orang yang enggak punya kemampuan untuk bahagia. Punya uang, keluarganya enggak bahagia. Punya uang tapi enggak tahu caranya bikin bisnis gimana sih. Gagal terus, ditipu sama orang. Ada orang punya uang gak punya taste, gak punya selera. Bikin restoran, kenapa sepi ya? Makanannya gak enak. Jadi itu juga termasuk orang miskin. Ada orang kaya yang miskin karena gak pernah puas, tamak misalnya. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita.
apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Harusnya sih pada amin sih bagian ini. Dan dalam segala usahamu. Agak marah, amin. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada dalam negeri itu. Saya suka dengar orang marah. Apa-apa gua, semuaan ke gua, heran. Para seneng banget kelilingin gua. Untuk itulah Tuhan kasih kita kaya. Kalau lu miskin, gak ada yang seneng sama lu. Aduh, kenapa aku udah miskin dikelilingin orang minta sumbangan. Dia salah alamat. Untuk itulah kita jadi orang kaya. Berarti kalau ada orang minta sumbangan sama kita, bersyukur karena kita orang. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepada kamu demikian. Haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saya senang waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit di Matius 5 ayat 7. Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati itu bisa dalam banyak hal. Memberikan waktu, tenaga, mengenalkan orang. Pastor, dokter jantung yang bagus siapa sih? Jadi saya dokter lagi. Apa aku harus sekolah dokter ya? Saya pendeta tuh, list dokter ada. Makanan enak nanya ke saya. Kalau PT bagusnya di hati saya pengen nanya, lu buta apa lihat batan gua? Jadi itu aderanya datang loh ya. Harusnya tuh aku yang ngajar. Waktu aku kurus dulu, cuma aku kan gemuk lagi, jadi di cancel sama panitia. Aku muridnya Aderai, cuma gak lulus. Oke, kembali ke firman. Sampai mana tadi, suka kenalin orang. Pastor katanya kenalan sama itu ya, supplier ini kenalin dong. Tapi saya gue milih orang. Kan dulu kenalin anak saya dong, kerja sama dia. Ternyata anaknya gak bener di situ. Sekarang saya gak mau. Ya saya kenalin, ya Bapak kalau memang jangan karena gak enak dikenalin sama saya. Kalau anaknya gak bener ya ikut semua ujiannya. Yang gak usah diterima kerja, saya bilang jangan sungkan. Itu ngenalin orang. Makan ya, makan, duduk, dengerin dia ngobrol. Gue kagak ngerti apa yang diobrolin. Tapi paling gak saya bermurah hati. Akhirnya dua-dua sukses kan bagus. Banyak hal saya gak keluarin duit saya memberi waktu saya. Memberikan ide, diundang pembukaan restoran. Nah agak gak enaknya gini nih. Pastor gimana, enak gak? Lagi suka cita kan, gunting pita, foto-foto. Mau bilang enak, kagak enak. Mau jujur atau gak nih? Saya nanya dulu ya. Jujur lah pastor, saya sih gak cocok ya. Kenapa gak cocoknya? Aduh udah banyak orang lagi ya. Tapi saya bilang Tuhan tolonglah aku. Saya bilang kalau menurut saya taste-nya kurang ya. Ini agak tawar gini. Karena kalau saya udah doain, saya gak kasih masukan jujur. Itu saya ngasih dari hati loh. Apanya yang kurang? Saya bilang harga terlalu tinggi. Orang makan sekali oke, 2 kali ogah makan di sini. Saya harus ngomong dengan jujur. Itu saya murah hati. Gak asal ngomong. Telinga yang mendengar. Ke psikiater psikolog mahal loh. Juan Mogi gratis. Mata, ada banyak orang norak banget loh. Celana garis-garis, baju bunga-bunga, topi silang-silang, sepatu merah. Bilang bagus sih, dari atas ke bawah branded. Cuma ya mata sakit. Nah mata kita agak bagus, kita kasih tes lah sedikit. Jadi murah hati bisa dalam banyak hal. Video kita nonton dulu. GBI Cengkong tempat ini, saya hanya bersyukur, berterima kasih kepada donatur dari GBI Gilgal yang menabur, menyelesaikan bangunan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya hanya berdoa, ya Tuhan yang membalas semua kebaikan para donatur dengan luar biasa. Saya sebagai gembala di GBI Jalan Bangun Nusa, saya sangat berterima kasih sekali pada Bapak Gembala dan juga Bapak Jimmy sehingga kami merindukan gereja di GBI Bangun Nusa ini mengalami pertumbuhan baik secara rohani maupun jiwanya. Terima kasih Pak. Shalom, saya Pendeta Ketut Suarcana. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Juan Mogi sebagai gembala. Ya, kiranya Tuhan pakai Pak Pendeta Juan Mogi dan seluruh jemaat untuk terus jadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita punya sebuah pelayanan dipimpin oleh Pak Jimmy
dan ditolong oleh banyak pengusaha nolongin gereja-gereja kecil yang untuk ngebangun gereja. Dan bukan hanya itu, mereka bergantian tiap minggu khotbah, melayani, mimpin pujian, kesaksian. Beberapa pendeta kemarin dikirim ke Bali ikut Precious Love. Aku juga baru pulang kemarin malam ikut seminar supaya apa? Gerejanya maju, Gilgal maju, mereka juga maju. Terus kita nolongin begitu banyak gereja sedangkan kita lagi membangun, nggak apa-apa karena Tuhan ngajarin kita mesti murah hati, nggak boleh maju sendiri. Nah dampaknya apa? Karena poinnya kita belajar kemurahan hati membawa berkat Tuhan dalam hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pelajar murah hati. Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Satu sisi aja kita bahas ya. Misalnya dari YouTube-nya Gilgal, itu belum YouTube-nya saya sendiri. Ini tahun ini aja hampir 500.000, hampir setengah juta viewers. Ditonton di 40 negara. Di mana lagi nih? 24 provinsi. Kita lihat sebentar ya. Mana tuh? Indonesia, Australia, United States, Rusia, Singapura, Ukraina, Malaysia, India, Jepang, Pakistan, Jerman, Belarus, Bangladesh, South Korea, Taiwan, Uzbekistan. Apalagi tuh? United Kingdom, Kazakhstan, Turki, Moldova, Maroko, Algeria, Kirgis, apalah, Hong Kong, Brasil, yang susah aku pas ya, Kanada, Netherlands, Filipina, Cina, Venezuela, Hungari, Sri Lanka, Poland, Thailand, Armenia, Irak, Kambodia, Vietnam. Yang beberapa sih nggak banyak, tapi kan berkembang sampai ke seluruh dunia. Tuhan bilang kamu akan menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Itu belum TikToknya, belum Instagramnya. Waktu kita memberkati, berkat Tuhan ada bagi kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, atau kedelapan, kemurahan hati meningkatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Siapa Bapak Ibu yang hadir pengen bahagia dalam hidupnya? Ayo baca ayatnya, Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, kita baca sama-sama, 2, 3, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa benar pastor? Loh saya praktekin puluhan tahun kok. Kalau memberi gak membuat saya bahagia, aku gak akan khotbahkan. Lihat Pastor Juan lebih banyak bahagia atau sedih? Kalau yang suka pergi sama saya lebih banyak ketemu saya. Habis ketemu Pastor Juan sedih ya. Habis makan bawanya sedih. Iya sih bayarnya agak mahal karena makannya banyak kan. Tapi lebih bahagia gak kalau ngobrol sama saya? Happy kan jadinya kan. Kenapa? Salah satunya karena saya senang memberi dalam kehidupan. Bukan hanya saya memberikan nasihat. Saya memberikan waktu. Saya memberikan perhatian, saya memberikan selamat ulang tahun. Bayangin ya jemaat segini, belum teman-teman saya di luar jemaat. Relasi pendeta, relasi di teman-teman politik, di pemerintahan, teman-teman kepolisian, apalagi teman-teman selebriti, teman-teman artis, teman-teman yang lain. Berapa banyak teman-teman saya. Lalu apalagi Listia tuh punya tugas ke saya, kok hari ini yang ulang tahun, hari ini anniversary. Allah cuma WhatsApp aja, copy paste, sorry ya, pakai tangan dengan hati. Bro selamat ulang tahun ya gini-gini. Kalau yang suka bicara saya bilang sukses di darat, laut, udara, jaya. Itu beda-beda loh. Kadang kalau saya rajin orang Belanda pakai Google Translate, pakai bahasa Belanda, gue gak tahu bener atau enggak, kirim. Oh dibalas juga ternyata bener. Terus apa lagi? Ada yang telepon, kadang udah gak sanggup, yang ini gak telepon, udah WhatsApp aja. Belum lagi minta video, itu belum wedding anniversary loh. Kadang sehari 7 di mobil, saya bisa, si supir saya udah bingung kali video call, happy birthday, pastor kalau anak saya minta dinyanyiin, oke gua nyanyi. Ini istri saya fans sekali sama pastor, tolong pastor ulang tahun, ya ulang tahun ke-50 kan, belum tentu 51 dia ada, video lagi. Terus belum ulang tahun gereja. Kado staff saya itu personal saya milih. Ini sama istri saya nih. Itu di lemari saya pokoknya nih hari tahun ini sampai ulang tahun. Saya udah beli nih. Ini staff saya ini nih, bajunya ini nih. Dia kayaknya perlu ini. Itu saya yang pilih taste-nya saya. Kalau pilih makanan, ini hadiah-hadiah buat family saya leader, makanan kita taste. Kalau nggak enak kita nggak mau kirim. Ya nggak tahu ya selera aku ya makanannya cocok nggak. Apalagi hadir di birthday, wedding. Kadang saya agak sungkan kadang kalau di foto. Karena gini, tuh di pemberkatan anaknya dia datang. Di nikahan dia datang, dia enggak. Gue kagak sempet yang itu. Orang lagi di Semarang udah, kita udah gak bisa tuh. Kan saya lagi di Semarang, udah nggak, orang gak mau ngerti.
Jadi kadang susah, tapi paling tidak aku belajar murah hati. Gitu. Ya happy lah hidupnya. Nggak bisa dijelasin lebih lagi, pokoknya aku happy. Coba kita lihat video ini, semoga ini menjadi gambaran bahwa gini, jangan pernah berhenti murah hati. Karena murah hati buat hidup kita terus happy dalam Tuhan. Yang ke-9, kemurahan hati memperluas pengaruh kita. Influence. Mazmur 112 ayat yang ke-9. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kebajikan itu kebaikan. Tanduknya, tanduk bicara mengenai pengaruhnya. Meninggi, pengaruhnya terus naik. Tambah besar dalam kemuliaan. Gereja orang Kristen itu garam, terang. Percayalah, hidup kita, GB Gilgal, perusahaan kita, toko kita, karir kita, di kantor, dimanapun akan semakin besar kalau kita murah hati. Bapa di surga itu luar biasa. Dia berikan anaknya Yesus yang terbaik supaya seluruh dunia diselamatkan. Bahkan saat kita belum tentu mau percaya Yesus atau tidak. Yesus berikan hidupnya murah hati banget, disiksa, disalibkan, dikasih mahkota duri, lambungnya ditusuk supaya kita diselamatkan. Maria rela hamil dari Roh Kudus, rela mungkin diputusin sama Yusuf tunangannya, rela mungkin harus mati dirajam karena hamil di luar nikah supaya lewat hidupnya lahir juru selamat. Yusuf rela menikahi Maria, melahirkan anak yang bukan dari benihnya, jalan sama wanita yang hamil bukan dari benih dia. Itu kemurahan hati. Rasul Paulus, kalau kita baca 1 Korintus 6, karam kapal, didera, dipenjara, dihakimi, dan lain-lain. Dia bilang, aku rela menanggungnya, aku bermurah hati untuk semuanya. Supaya Injil diberitakan. Makanya gereja-gereja di Galatia, di Filipi, di Efesus, di Korintus, Tesalonika, semuanya dibangun karena ada satu orang yang murah hati. Bapak Ibu Saudara bisa kebaktian dengan nyaman tiap hari. Karena ada volunteers, tim praise and worship. Anak-anak kita di youth, di teens, di uni. Ini Gilgal Kids ini lagi jalan semuanya. Ini begitu banyak orang yang lagi melayani mulai dari parkir. Karena mereka bermurah hati kasih waktu, tenaga pelayanan mereka. Supaya Injil diberitakan. Makanya GBI Gilgal dari sedikit tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Bayangkan nanti begitu pindah 4 kali lebih besar dari ini, 2 tempat jalan sekaligus. Pengaruhnya dari kecil tambah besar, tambah besar, tambah besar. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bermurah hati. Dahsyat ya kemurahan hati itu. Kita saksikan video. Mau tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Pokoknya GBI Gilgal, hidup kita, Bapak Ibu Saudara gak akan pernah sama lagi kalau kita murah hati. Kita lihat video yang berikut ini. Film ini udah lama. Sejak saya nonton film ini, merubah saya dengan supir saya. Kalau saya meeting, dia kerja, dapat gaji, dapat uang harian, dan saya kasih berkat tambahan. Saya kadang meeting di mall, di mana saya bilang ini buat Bapak makan. Karena nggak mungkin dia dapat makanan murah kalau saya meeting di gedung di mall. Malam meeting, saya bilang saya kasih lagi, karena saya dari pagi sampai malam. Kadang kalau tempatnya oke, parkir langsung, saya bilang, Pak makan sama-sama. Saya pisah aja Pak, nggak apa-apa, makan sama saya aja. Saya makan, pesan berdua. Kalau dia nggak mau ya udah saya nggak paksa makan. Kalau saya habis bicara dikasih nasi box, saya bilang boleh dapat 2 nggak? Buat siapa? Buat supir saya, karena saya bilang saya pelayanan berdua. Sebuah kemurahan hati yang kecil, tapi membuat orang bahagia dan pengaruh kita semakin besar, membuat orang lihat Yesus dalam hidup kita. Yang ke berapa? 10. Kemurahan hati melipat gandakan keuangan kita. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kejadian 26 ayat 12
sampai 13, saat itu kekeringan, musim kelaparan. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapati hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Enggak ada orang yang murah hati, hidupnya tambah miskin, bahkan semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan membawa saya di pelayanan anak muda. Sekarang generasi Z di kita itu kurang lebih sekitar 3.000-an. Nah, banyak gereja belajar dari GBI Gilgal, tapi di awal saya melakukan retreat, kita nggak punya apa-apa. Saya bahkan kuliah tuh harus naik turun angkot 3 kali. Rute saya tuh P16, M24, B91 bagi yang hafal, orange, merah, biru, muda. Disambung ojek dan jalan kaki. Tapi saat itu saya dapat berkat dikasih motor. Wah, saya bilang gimana nih ya? Orang-orang mau ikut retret, anak muda nggak punya duit, mau ikut aja puji Tuhan. Saya jual motor itu, tabungan yang saya punya saya kasih. Nah, itu retret pertama. Teman-teman saya dibaptis. Nah, beberapa ada di gereja sekarang. Itu awal. Tapi Tuhan gak pernah utang. Kita sekarang bisa jadi berkat tuh bikin Next Gen Conference. Memberkati banyak gereja. Nah, ini kita bikin November udah ke-8. Saya tadi minta data tadi pagi. 7 kali Next Gen itu ada 8.552 total peserta. Itu pemimpin-pemimpin anak muda yang belajar dari kita. Dari 169 gereja, 41 kota, 7 negara. Ada 3 yang officially kita kirim ke luar negeri. Nah, ini Pastor Sam kita kirim ke Singapura. Pastor gaya-gaya banget. Bapak Ibu, kita nih nggak pernah berdoa ada di kota metropolitan. Anak-anak kita ada yang sekolah di luar negeri, universitas bagus. Saya pikir tenaga kids kita, youth kita harus yang bagus, harus di sekolah yang bagus. Dan mereka, udah gambar kedua ya. Nah, ini PDP Vino ini di Singapura kita sekolahin, sekolah teologi. Lalu mana lagi nih? Ini PDP Michael kita sekolahin di mana? Sydney, di Hillsong College. Dan ada puluhan anak muda yang kita kirim ke Singapura, ke Australia, ke Amerika. Untuk apa? Supaya anak-anaknya bapak ibu itu bisa dapat pendidikan saat mereka Sunday school, teens, quality-nya tuh no play-play. Tapi itu dimulai dari kita nggak punya uang, dari 1 motor, dari tabungan semuanya dikasih. Nah, lihat bagaimana Tuhan lipat gandakan. Nanti di GC2 tuh ruangan untuk anak kita bagus banget. Saya waktu lihat di Plaza Indonesia, saya bilang mana tempat anak paling bagus. Saya bilang kalau anak-anak bisa minta papa mamanya naik kereta semua, saya bilang bikin sebagus ini. Supaya orang bisa tahu bahwa Tuhan yang sayang anak-anak itu begitu luar biasa. Kemurahan hati akan melipat gandakan keuangan dalam kehidupan kita. Yang nomor berapa sekarang? 11. Kemurahan hati membawa perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut miskin kalau kita murah hati. Kenapa? Tuhan yang suruh. Murah hati, kamu akan beroleh kemurahan. Dia yang suruh, dia yang jaga hidup kita. Jangan takut miskin karena murah hati. Mazmur 112 ayat 5 sampai 6. Mujur, laki, hoki, orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Kayaknya ayat 6 kita mesti baca sama-sama. 2, 3. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. 2 tahun lebih gereja ini tutup. Saat itu kita lagi harus cicil besar sekali, sekian miliar setiap bulan. Itu sumbangan yang minta ampun. Yang mati, yang sakit, oksigen, obat, masker. Itu kita lagi struggle. Kita gak pernah. Tim sosial terus, Pak masker beli. Obat beli, saya bilang. Orang di depan mata susah. Ya saya pikir lah, gedung kan bisa kapan aja. Tapi Tuhan gak pernah berhutang.
Bapak Ibu akan percaya setelah lihat video berikut ini. Dan saya percaya karena gereja kita murah hati, Tuhan akan menuntunnya sampai selesai. Dan yang terakhir, sampai sini apakah kita belajar sesuatu? Yang ke-12, kemurahan hati akan mendapat pahala di surga nanti. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon itu uang yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Artinya apa? Uang kita gak bawa kok saat kita mati. Kamu diterima dalam kemah abadi di surga. Tuhan bilang gini, kita mau makan berapa banyak sih? Kita mau pakai berapa banyak sih? Baju satu, celana satu. Kita mau pakai mobil berapa banyak? Mau tinggal di rumah berapa banyak? Satu. Pakai uangmu nolong orang susah, ada banyak orang sakit. Untuk itu kamu diberkati. Pak, saya juga lagi kurang. Kamu kan punya telinga yang bisa dengar orang konseling. Kamu kan punya pemikiran, kamu smart. Tolong orang-orang yang gak pinter supaya hidup mereka upgrade. Ada banyak. Saya selesai. Doa saya supaya GBI Gilgal murah hati sama seperti Bapa di surga murah hati. Tuhan memberkati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Makasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Kau sangat baik bagi kami. Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Yang percaya sama-sama katakan, Aku ada saat ini, makasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sementara keyboard main dengan lembut, renungkan firman Tuhan. Kemurahan hati membawa berkat Tuhan dalam hidup kita. Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Kemurahan hati meningkatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kemurahan hati memperluas pengaruh kita. Saya baru ngerti bahwa saya label diri saya introvert, seorang yang pemalu. Saya gak pernah berpikir Tuhan bawa saya keliling dunia, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Kemurahan hati melipat gandakan keuangan kita.
Saya nggak pernah berpikir Gilgal bisa memberkati begitu banyak gereja. Kemurahan hati membawa perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Dan kemurahan hati akan mendapat pahala di surga. Aku berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat yang Tuhan taruh untuk digembalakan di GBI Gilgal. Biar lewat hidup mereka, banyak orang diberkati. Banyak orang diselamatkan, diangkat, dihibur. Dan mereka datang kepada Tuhan. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin.